Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun yanbaghi an yuhafidha ala tilawatihi wa yakthura minha wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum 'adat mukhtalifatun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Ini tentang cara salafus saleh dulu mengkhatamkan Quran. Kita hari ini diajak jalan-jalan oleh Imam Nawawi. Kemana jalan-jalannya? Ke salafus saleh. Kita tengok seperti apa salafus saleh itu mengkhatamkan Qurannya. Ada yang mengkhatamkan Quran dalam satu malam 4 kali siang, 4 kali malam. Ada yang 2 kali dalam satu hari, 1 kali siang, 1 kali malam. Nanti kita tengok. Ini pembahasan kita hari ini insya-Allah. Pembahasan kita kemarin terakhir itu tentang menerima upah daripada mengajarkan Al-Quran. Dalam mazhab Imam Hanafi hukumnya haram, dalam mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i itu hukumnya boleh. Tapi itu mesti ada janjian atau ada janji sebelumnya. Maka kalau sudah ada, insya-Allah itu dibolehkan. Faslun, hari ini kajian kita tentang bagaimana cara para ulama dahulu mengkhatamkan daripada Quran. Yang bagi sepantasnya dan sebaiknya bahawa memelihara orang yang membaca Quran, orang yang hafal Quran itu ala tilawatihi, di atas membacanya. Jadi kita selalu senantiasa baca Quran, baca Quran, baca Quran. Jadikan itu sebagai wirid kita, wirid setiap hari. Walaupun mungkin 1 ayat dalam 1 hari atau 2 ayat dalam 1 hari, tapi itu penting. Jadikan Quran itu wirid. Wirid ini yang rutin, zikir. Jadikan dia sesuatu yang rutin untuk kita baca. Itu penting itu. Wa yuksura minha, dan memperbanyak membacanya. Banyak baca. Selesai 1 halaman tambah 1 halaman lagi, selesai 1 halaman tambah 1 halaman lagi. Wa kana salafu radhiyallahu anhum, dan adalah para salaf. Ini salaf ini maksudnya ulama-ulama dahulu, itu salaf. Generasi-generasi tabi'in, kemudian atba' tabi'in, generasi min kibarit tabi'in, atau generasi yang disebut dengan kurun yang ketiga, 300 Hijriah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khaira qarnun qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya, itu generasi 3. Pertama generasi sahabat, kedua generasi tabi'in, ketiga generasi atba'ut tabi'in, atau ada mengatakan pertama 100 tahun awal, kedua 200 tahun, ketiga 300 tahun. Maka di antaranya siapa? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, itu generasi salaf. Jadi yang salafi sebenarnya itulah dia, ulama mazhab mujtahid. Yang kini bukan salafi. Enggak, bukan salafi lagi ni. Kalau salafi yang asli itu dia. Gitu. Kalau kita hari ini, salaf itu man ba'da, atau yang disebut khalaf, atau yang istilahnya ada salaf, ada khalaf. Salaf orang sebelum kita, khalaf kita ni khalaf lah. Khalaf itu kita hari ini.
Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Lahum adat, salafus salih itu punya kebiasaan yang berbeda-beda pada ukuran dan cara mengkhatamkan Al-Quran. Berbeda-beda cara mereka mengkhatamkan Quran. Para salafus salih itu berbeda. Mana perbedaannya itu? Pertama, Faruya ibni Abi Dawud an ba'd as-salaf radhiyallahu anhum annahum kanu annahum yakhtamuna al-kufi Quran fi kulli syahraini khatimatun wahidah, khatimatan wahidah. Para salaf radhiyallahu anhum adalah mereka mengkhatamkan mereka pada setiap 2 bulan itu 1 kali khatam. Jadi 2 bulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam. Ni tengok kita yang bagian mananya, kita nanti bisa kita tengok. Oh, saya bagian itu tu Ustaz. Bisa tengok. Belum selesai lagi. Kita lanjutkan. Wa an ba'dihim, dan daripada sebagian mereka, fi kulli syahrin khatimah. Setiap bulan khatam 1. Setiap bulan sekali khatam. Setiap bulan sekali khatam. Berarti dalam 1 tahun dia punya khatam Qurannya 12 kali. Insya-Allah. Dan daripada sebagian mereka lagi, para salaf itu fi kulli 10 layalin khatimah. Pada 10 malam khatam sekali. 10 malam khatam sekali. Berarti kalau 10 malam berarti dalam 1 bulan berapa? 3 kali khatam. Masya-Allah, di dalam 1 bulan 3 kali khatam Quran. Dan yang keempat, fi kulli 8 layal. Pada setiap 8 malam khatam sekali. Setiap 8 malam khatam sekali. Berarti ada khatamnya berapa dalam 1 bulan ini? 3,5, 4. Wa anil aktsarin, dan kebanyakan daripada para salaf dulu, fi kulli 7 layalin, pada setiap 7, pada 1 minggu 1 pekan khatam sekali. 1 pekan khatam sekali, 1 pekan khatam sekali. Itu yang paling banyak para salafus salih. Jadi tak bisa kita mengikut salaf ini. Belum lagi. Kita ada yang khatam setiap minggu. Jarang. Kita pun mungkin khatam tiap Ramadan. Itu pun setahun sekali pas Ramadan. Itu pun kok lain. Kau nak pula banyak kerja di luar, banyak kerja di luar hilang sekali. Tapi rugi kita kalau dalam Ramadan tu sekali khatam rugi. Paling minimal dalam Ramadan tu 3 kali. 10 sekali, 10 sekali, dalam 10 hari sekali, 10 hari sekali, 10 hari sekali. Jadi malam takbir tu kita sudah selesai mengkhatamkan kali yang ketiga. Janganlah sekali. Sesibuk apapun kita, mungkin kalau dalam Ramadan tu masih bisa kita mewiridkan Quran 3 kali. Saya, orang tua saya, ayah saya perhatikan dalam tiap Ramadan tu bisa beliau khatam sampai 8 kali. 8 kali beliau khatam. 8 kali. Memang saya perhatikan subuh tu lagi, nanti duha lagi, nanti habis zuhur sambung lagi, nanti menjelang berbuka sambung lagi, sampai 8 kali beliau khatam dalam Ramadan ni. Tapi ya beliau nak ada ceramah dah. Makanya kalau ceramah dalam Ramadan tu memang Quran mengalah dibuatnya. Jadi kurang juga saya setujunya ada ceramah tu dalam Ramadan ini. Mungkin adanya ceramah dalam Ramadan tu pas antara tarawih dan isya saja tak apa-apa. Subuh jangan lagi. Subuh kosongkan, zuhur kosongkan, berbuka kosongkan. Jadi cukup antara tarawih dan isya saja. Tapi tidak, justru dalam Ramadan tu paling padat jadual. Nak bisa mengelak. Jangan saya lagi, tak boleh pula ustaz kan. Kalau mengkhatamkan tu biarlah kami saja kata. Kalau ustaz memberi manfaat untuk mengkhatamkan kata. Rugi kita kalau tak mengkhatamkan dalam Ramadan. Setidaknya 3 kali. Kemudian yang ke-6, ada sebagian mengkhatamkan pada setiap 6 hari. 6 hari khatam sekali, 6 hari khatam sekali. Gitu ni. Dan ada sebagian pada setiap 5 hari khatam sekali. 5 hari khatam sekali. Dia start dari hari Isnin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat dia khatam. Nanti ulang lagi. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu khatam. Setiap 5 hari khatam. Dan sebagian juga ada yang khatam pada setiap 4 hari. 4 hari khatam sekali, 4 hari khatam sekali. Dan ada juga yang khatam pada setiap 3 hari.
3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Dan malah ada pada setiap 2 malam. 2 malam. Hari ini, besok khatam. Hari ini start subuh tadi dia start, itu subuh besok sudah khatamnya. Dan sebagian juga ada yang khatam dalam 1 hari dan dalam 1 malam. 1 hari dengan malam 1 khatam. Jadi start dia subuh tadi, nanti malam dia khatam. 1 malam dan 1 hari itu 1 kali dia. Dan yang terakhir, ada yang khatam itu fi kulli yaumin wa lailatin khatamantain, dan ada pada 1 hari dan 1 malam itu 2 kali khatam. Jadi siang khatam, nanti malam khatam. Siang khatam, malam khatam. Masya-Allah, ni ada orang ini. Wa minhum, nanti akan disebutkan siapa-siapa saja yang khatam sebenarnya. Kita diajak oleh Imam Nawawi jalan-jalan. Wa minhum man kana yahtamu thalatha, dan ada pula orang yang khatam 3 hari tadi, 3 hari, 3 kali dalam 1 hari, dan ada 8 hari dengan 2 kali khatam, 8 kali dengan 2 kali khatam. Khatam 4 kali di malam hari, 4 kali di siang hari. Masya-Allah. Malam dia 4 kali khatam, nanti siang 4 kali pula khatam. Insya-Allah, luar biasa ini. Masuk kita siapa-siapa orangnya. Ini Imam Nawawi ni. Imam Nawawi menukilkan, faminal ladzina kanu yakhtamuna khitmatan fil laili wal yaum Utsman ibn Affan. Dan orang-orang yang adalah mereka itu khatam pada malam dan siang, itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sekali dalam sehari khatam. Sekali dalam sehari khatam Quran. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id ibn Jubair, Mujahid, Imam Syafi'i wa akharun, dan selainnya. Jadi Imam Syafi'i itu dalam 1 hari khatam sekali. Makanya Imam Syafi'i itu tidak ada dia tidur malam. Tidur malam kecuali sejenak dan sebentar saja. Jadi mengapa? Mengulang hafalan Quran. Maka tidurnya Imam Syafi'i itu dituduh oleh anak Imam Ahmad bin Hanbal tidur enak. Padahal bukan tidur enak, tapi muzakarah. Ulama kalau menung itu banyak hukum yang keluar. Banyak hukum yang keluar. Perempuan kalau darahnya masih keluar padahal dia dah selesai haidnya, darah apa namanya, dikaji. Hadis di dalam otak beliau, ayat di dalam otak diolah menjadi sebuah hukum. Maka ulama itu renungannya itu zikir, menungnya itu ibadah, tu ulama. Beda dengan kita. Kita kalau mau nuang awak pun terkadang apalah aku sabik ni. Ini kan mana lewat encak ayahnya. Kau jalan ditutui, kata jalan tutui ni. Beda. Wa manal ladzi, dan banyak lagi Imam Mujahid, Imam Syafi'i itu sekali dalam 1 hari khatam. Wa minal ladzina kanu, dan adapun orang-orang yang khatam mereka itu 3 kali dengan 3 hari dengan khatmat dengan 3 kali khatam dalam 1 hari. Siapa itu? Itulah dia Sulaim ibn Umar, kemudian Salim ibn Umar, kemudian beliau qadi Mesir dan pernah menjadi khalifah di zaman Muawiyah radhiyallahu an. Namanya Salim ibn Umar. Itu khatamnya dalam 1 hari 3 kali, dan beliau pernah jadi qadi. Sehari 3 kali, macam mana cara jadi qadi? Malah qadi itu orang tersibuk itu. Wa wariya Abi Bakar ibni Abi Daud annahu kana yaqtam fi lailati 4 khatmat. Yang khatam 4 kali dalam 1 malam itu, itulah dia namanya Abu Bakar ibni Abi Daud. Abi Daud punya anak namanya Abu Bakar. Khatamnya itu 4 kali dalam 1 malam. Luar biasa. Kalau orang sudah terasa lezatnya ibadah, dia fana dengan dunia, tak begitu acuh dengan dunia. Sama orang kalau sudah nikmat dia untuk beribadah, duduk di majlis ilmu, akan fana dengan halangan-halangan dan rintangan itu akan dia hindarkan, dan tak mampu dengan godaan-godaan itu. Sebagaimana pecandu rokok. Candu rokok berapapun banyak makannya, alun lomak rasanya makan tu kalau alun misok rokok. Hisaplah rokok. Tak bisa kadang minta ke kawan. Tak pula ada kawan kadang dah berusaha ujung mencari itu, pokoknya merokok. Kalau tak belum sempurna.
maka rokoklah dengan rokok sempurna. Itu bukan iklan itu, jangan tuduh pula ustaz sambil mengiklankan rokok ini, tidak. Wa ruwiya Abu Umar Al-Kindi fi kitabihi fil Qadat al-Masr annahu kana yaqtim fi layl 4 khatimat. Jadi ada yang menceritakan bahawa seorang Abu Umar Al-Kindi, beliau seorang qadi juga, itu khatam Quran itu dalam satu malam 4 kali khatam. Qala Syekh Salih Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, sami'tu Syekh Abu Uthman Al-Maghribi, kata Syekh Salih Abu Abdurrahman, aku mendengar Syekh Abu Uthman Maghribi berkata, kana Ibnu Katib, ada seorang ulama namanya Ibnu Katib radhiyallahu anhu, yakhtim bin nahar 4 khatimat, beliau khatam Quran di siang hari 4 kali dan di malam hari 4 kali. Wa hadza aktsar ma balagna min yaumi wa lailah, dan ini lebih banyak dari apa-apa yang sampai kepada kami pada siang dan malam hari. Itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak orang mengkhatamkan Quran siang hari 4 kali, di malam hari 4 kali. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyid Al-Jalil Ahmad Darwaqi bi isnadihi an Mansur ibni Zadan an Ubad At-Tabi'i radhiyallahu anhu annahu kana, bahwa beliau mengkhatamkan Quran di antara zuhur dan asar. Jadi antara zuhur dan asar, start dia setelah salat zuhur, habis menjelang waktu asar nanti beliau khatam. Kemudian beliau mengkhatamkan pula di antara maghrib dan isya pada Ramadan sampai berlalu 1/4 malam. Jadi dalam satu hari itu beliau mengkhatamkan dengan 2 kali, antara maghrib, antara zuhur dengan asar, kemudian antara maghrib dengan isya. Diriwayatkan Abu Daud dengan isnad yang sahih, anna Mujahidan kana, bahwa Mujahid seorang ulama, kana yakhtamul Quran, bahwa dia mengkhatamkan Quran ma bainal maghribi wal isya, di antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya kan pendek itu kan, pendek. Di kita ada 1 jam antara maghrib dan isya, tidak kan, taruhlah 1 jam, tapi bisa beliau mengkhatamkan Quran di antara maghrib dan isya. Seperti apa kira-kira daripada kencangnya bacaan beliau ini? Memang kalau orang yang hafal Quran itu, ketika dia khataman, saya perhatikan, saya banyak masyaikh, saya punya Syekh Yusri, Syekh Abdullah Ahmad Hajin, itu sekali 5 hari khatam, sekali 5 hari khatam. Buktinya beliau nanti ngajak kami ketika dars pengajian dengan Syekh Abdullah Ahmad Hajin, itu penutup majlis ngaji Sahih Bukhari, baca 2-3 hadis Sahih Bukhari, setelah itu baru selesai. Jadi beliau selalu ngajak, ana khatam Quran hadzal yaum, kata beliau, saya khatam Quran hari ini, ayo sama-sama kita beramai-ramai ikut menyaksikan. Dia memang sunnahnya, nanti kita ada jumpa nanti, sunnahnya khatam Quran tu tak boleh sendiri, kita ajak orang lain, walaupun yang khatam tu kita, kita tinggalkan beberapa ayat, mungkin sampai wal asri, atau mungkin sampai idza jaa nasrullahi wal fath, kita tinggalkan, kita ajak orang ramai-ramai, orang hadir, kita khatamkan Quran, kita sendiri baca tapi orang menyimak. Itu sunnah. Kenapa? Sekali khatam Quran itu 70.000 malaikat turun. Rugi kita rasanya kalau 70.000 malaikat itu cuma mendoakan kita saja. Maka dianjurkan bahwa anak, istri, keluarga, dan sanak famili, tetangga hadirkan. Maka dianjurkanlah di sana untuk bersedekah makanan, sembelih kambing kah, kerbau kah, ayam kah, sambil bersedekah. 70.000 banyak masa 70.000 malaikat itu berdoa untuk kita saja, bagi kepada yang lain. Bukan berarti di kita kurang jadinya 70.000 itu, enggak, tetap yang lain pun dapat, kita pun dapat bagian daripada itu. Nanti ada adab-adab daripada khatam Quran, ada nanti. Wa an Mansur qala kana Ali al-Azdi yakhtamu fima bainal maghribi wal isya kulla lailatin min Ramadan, bahwa Ali al-Azdi itu mengkhatamkan Quran di antara maghrib dan isya pada tiap malam daripada Ramadan. Tiap malam Ramadan, berarti selama 30 Ramadan, berarti 30 kali pula lah beliau mengkhatamkan Al-Quran. Wan Ibrahim ibn Sa'din qala kana abi
yaktaba fi ma yahillu hubwatihi hatta yakhtimul Quran. Ayahku ketika beliau membaca Quran, beliau mulai membaca Quran itu dengan melilitkan kain di kepalanya, sorbannya dan di badannya. Itu dibuka beliau nanti, kata Ibrahim ibni Sa'id ini, itu beliau buka nanti ketika beliau sudah khatam Quran. Jadi sekali duduk, itulah tiba, sekali duduk beliau khatam Quran, sekali duduk baca Quran langsung khatam, masya-Allah. Itu para ulama dulu. Saya perhatikan Syekh itu, jadi mulutnya itu kami ini. Begitu dia. Itu beliau sendiri aja. Sama dengan kita. Ya kitanya sama, itu kita tu inna ataina tarwiyahnya. Inna ataina kal kautsar fasalli li rabbika wa la nashana kalam bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم يسبحون bisa kita. Tapi beliau bukan, beliau dari Al-Baqarah. Ya karena hafal Quran. Quran ada Quran kecil, ada di apa beliau. Jadi nampak Quran kecil ni ketika beliau agak ragu baru beliau buka. Belum masuk lagi. Gitu beliau. Saya perhatikan itu. Masyaallah qamat kami dengan zikir, mulutnya dengan zikir. Awak lain mudah itunya cuma in ataina wal asri. Apalah? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul bin nas. Wa ammal ladzi, dan adapun orang-orang yang mengkhatamkan pada setiap rakaat, fala yahsuna li kathratihim, karena maka tidak apa. Dan adapun orang-orang yang mengkhatamkan pada satu rakaat, maka tidak yahsuna li kathratihim, maka tidak dianjurkan dengan kebanyakan daripada mereka. Maksudnya tidak ada yang banyak daripada mereka yang sanggup tiap rakaat khatam, tidak ada yang sanggup. Nabi pun tidak ada kita baca Nabi pernah khataman dalam satu rakaat sekali khatam Nabi tidak. Cuma pernah Nabi membaca 3 surat yang panjang dalam satu rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, melompat ke An-Nisa, ya, Nisa atau Al-Maidah. Faminal mutaqaddimin, dari dahulunya yang mengkhatamkan Quran yang banyak itu ya Sayyidina Uthman bin Affan, sebagaimana diriwayatkan tadi, At-Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum, mereka mengkhatamkan pada setiap rakaat fi Ka'batin, di dalam Ka'bah. Wah, ni ada pula riwayat ni, di dalam Ka'bah dia. Jadi di dalam Ka'bah dia mengkhatamkan Quran. Jadi boleh khatamkan Quran tapi di Ka'bah. Masya-Allah, di Ka'bah, dalam Ka'bah. Ya dulu kan masuk Ka'bah enak. Dulu masuk Ka'bah siapapun bisa masuk Ka'bah. Salat 2 rakaat di dalam Ka'bah, habis itu keluar. Banyak ulama-ulama dulu waktu Ka'bah belum dikunci seperti hari ini, banyak orang-orang masuk Ka'bah. Sekarang orang-orang yang memiliki pangkat jabatan saja yang bisa masuk Ka'bah. Ya di antaranya presiden kita kan. Presiden Indonesia masuk Ka'bah. Wa ammal ladzi, dan adapun orang-orang yang mengkhatamkan mereka pada setiap minggunya, usbu', pada setiap pekannya sekali, fakathirun, mereka itu banyak. Siapa di antaranya? Ya termasuklah Sayyidina Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid ibn Sabit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, wa an jama'ati minat tabi'in, dan begitu pula jamaah rombongan daripada tabi'in seperti Abdurrahman ibn Yazid, Al-Qamah dan Ibrahim rahimahumullahu ta'ala jami'an. Jadi kalaupun tak tolak dawak yang sekali dalam satu malam tadi, buat aja yang 1 minggu sekali. Gitu. Wal ikhtiyar anna dhalika yaqtabi ikhtilafil ashkhas, dan sebenarnya usaha ini adalah berbeda orang, maka berbeda pula caranya. Maka siapa yang disibukkan dengan waktunya untuk berfikir,
kemudian untuk mentadabburi lataif, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, wal ma'arif, dan mendalami hukum-hukum Al-Quran, falyaqtasir ala qadri ma yahsilu lahu kamalul fahmi ma yaqra, maka dia tidak mengapa untuk meringkaskan dengan apa yang ia sanggup dengan mencapai kepemahaman terhadap yang ia baca. Umpamanya kita hobi mentadabbur Quran, setiap ayat kita tadabburi, kita renungkan, kita teliti hukumnya. Kalau seperti itu tak apa-apa, target tidak khatam, sedikit-sedikit saja diangsur-angsur, kata Imam Nawawi, tak apa-apa, boleh. Nah begitu. Jadi ada dulu zaman salafus saleh yang dia tidak penting jumlah khatam, tapi yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana tiap ayat per ayat itu bisa diambil makna, tiap ayat per ayat itu bisa diambil hukum ahkam, ayat per ayat bisa digali, ditadabburi. Ada sebagian. Kalau seperti itu tak apa-apalah dia membacanya agak santai, agak pelan, agak lambat-lambat, begitu dia. Wa illam, kemudian bagaimana wakadha, dan begitu juga man kana masyghulan bi nashril ilm. Oh masya-Allah, dibantu juga kita dari Imam Nawawi rupanya. Dan begitu juga orang yang sibuk dengan binashril ilm, dengan menyebarkan ilmu, guru, ustaz, mubalik, penceramah, pelajar, ya seperti antum, au ghairihi, atau orang-orang lain tapi punya kepentingan dan semangat untuk agama. Jadi dia sibuk duduk di majelis ilmu, dia sibuk mengajarkan orang, dia sibuk untuk dakwah. Kesibukannya itu ada maslahah untuk agama dan untuk kaum muslimin. Maka kata Imam Nawawi bagaimana? Falyaqtasir ala qadri, maka boleh dia meringkaskan dengan kesanggupannya, la yasilu bisababihi ikhlali bima huwa mursadul lahu, sehingga tidak mengganggu dengan kesibukannya yang juga bernilai akhirat. Itu nih. Nah, tapi di sini disebutkan maka ringkaskanlah, bukan berarti tak kita baca. Kita baca tapi kita ringkaskan. Ya ringkaskannya seperti apa? Ya seperti Abdullah bin Mas'ud sekali seminggu khatam. Kita mungkin sekali sebulan khatam, itu ringkas loh. Atau tidak juga ya, sekali setahun itulah setidaknya. Ya. Wa illam yakun minal haula'il mazkurin, dan jika kita tidak termasuk daripada orang-orang yang disebutkan tadi, kita tidak orang yang mentadabburi Al-Quran, kita tidak orang yang sedang mencari hukum ahkam Al-Quran, kita tidak pula seorang yang sibuk dengan mengajarkan agama, kita tak sibuk pula dengan orang yang belajar, maka kalau begitu kata Imam An-Nawawi, falyastaksir ma amkanahu min ghairi khuruji ila haddil milal wal hazramah, maka perbanyaklah untuk menghafal dan membacanya sekira-kira mungkin, dan itu tidak keluar pada batasan yang membuat kita jenuh. Itu dia. Jadi kalau kita tidak mengajar, kita tidak belajar, kita tidak sedang mentadabburi Quran, kita sedang tidak mendalami hukum Al-Quran, maka bolehlah kita memperbanyak. Tapi banyaknya ini jangan sampai kita jenuh. Hazramah itu jenuh. Ternyata baca ibadah ada jenuhnya juga loh. Makanya kenapa Nabi memilih untuk berkhalwat di gua? Ada 2 gunung tinggi di Mekah, Jabal Thur dengan Jabal Gua Hira, tinggi. Kenapa di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwat? Karena dari tempat itu memandang ke bawah langsung nampak Ka'bah. Jadi jenuh-jenuh ibadah, Nabi duduk menyandar nampak Ka'bah. Jenuh-jenuh Nabi duduk memandang nampak Ka'bah. Itu dia. Jadi memandang Ka'bah itu bagian daripada ibadah. Waqad kurihal jamaah, dan tidak disukai oleh jamaah minal mutaqaddimin. Ulama-ulama dulu ada sesuatu yang tak dia sukai. Apa? Al-khatmu fi yaumin wa lailah, itu khatam pada 1 hari dan 1 malam. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis Nabi dalam hadis sahih dari Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqall min ats-tsaluts. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, tidak akan mencapai kepahaman, tak akan mencapai kefahaman yang baik orang yang membaca Quran, orang yang mengkhatamkan Quran itu kurang daripada 3 hari. Jadi ulama-ulama dulu juga tak sepakat setiap malam tu khatam, setiap malam tu khatam, tak sepakat. Karena tidak akan bisa dia memahami yang ia baca, tak akan dapat ia manfaat daripada yang ia baca kalau itu kurang daripada 3 hari. Jadi yang paling ideal itu bagaimana? 3 hari khatam sekali, 3 hari khatam sekali, 3 hari khatam, itu yang paling ideal. Kapan yang paling bagus untuk membaca memulainya? Wa ammal waqtul ibtida, dan adapun waktu permulaan untuk mengkhatamkan, untuk mengakhiri, lima yakhtamu fil usbu', bagi orang yang khatamnya setiap 1 minggu. Bagaimana caranya? Seperti riwayat daripada Imam Ibni Abi Daud bi isnadihi, dengan isnadnya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Quran lailatal jum'ah wa yakhtimuhu lailatal khamis. Sebagaimana Utsman bin Affan membukanya di malam Jumat dan mengakhirinya di malam Khamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. 7 hari khatam sekali. Jadi mulainya kapan? Malam Jumat, kemudian di malam Khamis itu selesai atau khatamnya. Itu yang paling bagus kalau ingin khatam sekali dalam 1 minggu. Wa qala al-Imam Abi Daud wa qala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, sahibul Ihya, Hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali fil Ihya Ulumuddin, al-afdalu ay yakhtimul khatmatal lail, bahwa paling afdal tu kata Imam Ghazali, bahwa ay yakhtima, bahwa engkau khatam akan 1 kali malam dan 1 kali siang. Itu menurut Imam Ghazali. Sanca itu sekali malam, sekali siang, sekali malam, sekali siang. Wa yaj'al khatmatan nahar yaumal isnin, dan paling bagus itu engkau khatam Quran itu siang hari Isnin pada 2 rakaat salat subuh atau setelah salat subuh, salat sunat syuruk di hari Senin, itu bagus khatam di situ. Wa yaj'al khatmatal lail lailatul jam, ingin khatam malam, bagusnya khatam itu di malam Jumat pada 2 rakaat salat maghrib. Ini biasa juga masyayikh saya perhatikan ini. Pada salat maghrib di hari Jumat itu, malam Jumat itu bagus di sana khataman. Atau setelah keduanya, 2 rakaat maghrib tadi, setelah itu boleh. Liyastaqbil al-awwal nahar, supaya mendapatkan permulaan malam dengan akhir daripada siang. Warubiya Ibni Abi Daud an Umar ibni Marrah at-Tabi'i qala kanu yuhibbuna an yakhtamal Qur'anu fi awwalil lail aw min awwalin nahar. Mereka, Umar ibni Marrah Tabi'i, menginginkan, mencintai bahwa mengkhatamkan Quran itu pada awal malam dan pada awal siang. Awal malam maghrib, awal siang itu subuh. Wa an Talhah ibni Masraf at-Tabi'i al-Jalil qala, berkata beliau, siapa yang khatam Quran ayatan sa'atan kana minan nahar, bertepat pada waktu siang, salat alaihil malaikata hatta yumsi, maka malaikat mendoakannya sampai waktu sore. Dan siapa yang mengkhatamkan 1 ayat sa'atan pada waktu malam, maka malaikat berdoa untuknya sampai waktu subuh. Jadi mana kita pilih ingin khataman Quran? Nak kita pilih di waktu malamkah atau nak kita pilih di waktu siang? Kedua-duanya besar pahalanya. Malaikat mendoakan kita sampai waktu subuh dan sampai waktu siang. Wa an Mujahid, seperti itu juga. Wa ruwiya ad-Darimi fi musnadihi, dengan isnadnya daripada Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala idza wafaqa khatmul Quran awwalul lail salat alaihil malaikatu hatta yusbih.
apabila bersamaan kita khatam Quran pada awal malam, maka malaikat mendoakan kita sampai waktu subuh. Dan apabila kita bersamaan dengan malaikat mengkhatamkan Quran pada akhir malam, bersamaan kita mengkhatamkan Quran pada akhir malam, maka kita didoakan oleh malaikat sampai waktu sore. Masya-Allah, luar biasa. Dan dari Miman Husnain, daripada Hasan, daripada Sa'id, dan daripada Habib ibn Abi Thabit at-Tabi'i annahu kana yahtam qabla ruku', bahwa beliau pernah mengkhatamkan Quran sebelum rukuk. Dan begitu juga Imam Ibn Abi Dawud, kada qala Imam Ahmad bin Hanbal, dan fi hadzal fasli baqi satati insyaallah, dan akan kami sebutkan juga nanti di pembahasan berikutnya. Jadi ada nanti pembahasan dalam kitab At-Tibyan ni waktu-waktu yang paling bagus khatam Quran, dan salah satunya dianjurkan menghadirkan orang, dan cara-cara khatam Quran. Di sini ada nih nanti cara-cara khatam Quran. Khatam Quran caranya mungkin dari ayat ini sampai ayat terakhir dibaca bersama-sama, atau antara surah dengan surah dianjurkan membaca takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Dianjurkan lagi, ada nanti di dalam kitab ini. Dan juga kitab ini menyanggah bahasa Wahaboy. Ada Wahaboy di kita dulu, di An-Nur ni ngisi dia dulu, ustaz tu. Kata dia, salah orang kita ni mengkhatamkan Quran, kata ni. Kalian ceklah videonya Ustaz Wahaboy ni. Dulu dia kajian tetap di Masjid An-Nur ini dulu. Kata dia, mengkhatamkan Quran tu salah orang kita ni, kata dia. Orang kita ni bersama-sama mengkhatamkan Quran. Ini baca dari sini sampai sini, sini baca sampai sini. Yang kan kita tadarus Quran kan seperti itu di masjid-masjid dalam Ramadan tu. Nanti ada khatam Quran. Kata dia itu salah, kata dia. Khatam Quran tu kita saja yang baca sendiri, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita sendiri yang baca, itu baru khatam Quran, kata dia. Tapi kalau bersama-sama itu bukan khatam Quran, kata dia. Pernah kalian dengar? Belum? Ceklah ustaz tu. Segan pula saya nyebutkan, nanti ternyata ustaz antum rupanya. Dia bilang itu. Jadi salah khatam Quran orang kita ni, kata dia. Jadi yang betul tu, kata dia, kita saja baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tu yang khatam Quran. Tapi kalau bersama-sama, enggak, tu nak khatam Quran, kata dia. Tu kata ni. Nanti ada jawabannya oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini insya-Allah. Tapi bukan sekarang, insya-Allah ada nanti masanya. Makanya sampai khatam kita baca kitab ini insya-Allah. Faslun fi mahafadhatal ala qiraatil bil-lail. Faslun pada menjelaskan tentang menjaga bacaan di waktu malam. Baca Quran tu memang bagusnya malam. Ini disebutkan ni. Yang bagi ayyakuna i'tina, dan sebagusnya bahawa kita mementingkan dengan membaca Quran di waktu malam agak banyak, aksar. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi wa ana'al layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Dan daripada ahli kitab ummatun qa'imatun yatlu, daripada mereka itu umat yang berdiri, mereka yang melaksanakan, mereka membaca, mereka akan ayat-ayat Allah, anal laili wa hum yasjudun, pada malam hari, dan mereka orang-orang yang sujud. Yu'minuna billah, beriman mereka dengan Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan mereka dengan yang baik dan mencegah mereka daripada yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegera mereka kepada kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itu daripada golongan orang-orang saleh. Dan telah tetap di dalam hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ni'ma rajulu Abdullah, sebaik-baiknya laki-laki itu Abdullah, lau kana yusalli minal lail, karena bahawa dia selalu salat di malam hari. Abdullah ni, Abdullah siapa? Abdullah ibnu Umar, betul. Dan pada hadis yang lain daripada hadis sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abdullah, hei Abdullah,
la takun misla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Jangan cendersianu tu nak, kana yaqumul lail thumma tarakahu, dia malam hari semangat ibadah kemudian dia tinggalkan. Hati-hati, jangan kini aja semangat nak. Begitu pesan Nabi kepada Abdullah ibnu Umar. Jangan sekarang aja engkau semangat, nanti engkau tinggalkan. Jangan tiru fulan tu nak ya Rasulullah. Fulan tu semangat, setelah itu dia tinggalkan ibadahnya oleh si fulan itu. Jangan. Itu pesan Nabi kepada Abdullah ibnu Umar. Jadi kalau kita sudah semangat, jangan kendor, semangat terusnya. Waruya at-Tabrani, diriwayatkan daripada Imam Tabrani dan selainnya daripada Sahal ibni Sa'din radhiyallahu anhu qal, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaraful mu'min qiyamul lail, kemuliaannya seorang mukmin itu terletak pada salat malam. Kalau dia ada salat malam, maka dia termasuk bagian yang mulia. Tapi kalau dia tidak melaksanakan salat malam, maka hilang kemuliaan itu daripadanya. Jadi antum kalau ingin mulia dari pandangan Allah dan daripada pandangan manusia, maka jangan tinggalkan salat daripada salat malam. Ingat itu. Dalam kitab Ta'lim ada juga itu. Man talabal ula sakharal layali. Daripada kesuksesan orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu adalah sakhral layali, mereka menghidupkan salat malam. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, salat malam tu jangan kita tinggalkan. Salat malam walaupun 2 rakaat. Hadis wal athar katsira. Wa qad ja'an Abi Awhwas al-Jusami radhiyallahu qala, in kana rajulun, sesungguhnya adalah laki-laki, liyatraqal fustatu turuqa, dia pergi berjalan ke daerah Fustat. Fustat ni ibu kota. Ya'ti lailan, pada malam hari, maka dia dengar orang-orang melantunkan ayat seperti, ada dia dengar suara seperti suara lebah nahl, seperti apa? Jam malam hari itu. Fama bala haula, ada apa itu? Kenapa mereka itu? Ya'minuna ma kana ulaika yakhafun, mereka itu bukannya beristirahat, bukannya mereka itu orang-orang yang istirahat, bukannya mereka itu orang-orang yang takut. Ternyata tidak, mereka itu ternyata orang-orang yang sambil menangis dengan bacaan Al-Qur'annya. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala kana yaqul iqra'u fil laili walau hal bashah, bacalah Quran pada malam hari walaupun itu sekedar halbashah. Halbashah ni mengambil susu kambing. Mengambil susu kambing itu sebentar rupanya. Susu kambing itu cepat habisnya. Jadi ada yang mengatakan halbashah ni maksudnya selama kambing menyusu. Kambing menyusu itu sebentar saja, habis itu pergi induknya lagi. Sebentar. Berbeda dengan sapi. Kalau sapi lama dia menyusu dengan induknya. Kalau kambing sebentar dia. Kambing sebentar dia nyusu dengan induknya, sebentar pergi dia lagi. Walaupun sebentar itu, ya paling beberapa menit lah, tetap bacalah Quran di malam hari. Kalau dulu masyaikh mengartikan walau halbasyah ni, walaupun secangkir kopi, menyelang habis kopi tu, bacalah Quran malamnya. Awak kan kopi kau kan diminum juga ya, tapi menyelang menunggu kopi kau agak sejuk sedikit, bacalah Quran. Begitu dia. Jadi itu maksud daripada halbasyah, baca Quran. Kita sebenarnya enak hari ini baca Quran itu. Buka saja handphone kita, tengok cari Quran. Bisa kita membaca Quran. Kalau omu, nyendak omu tu masalah. Kata Syekh, kata Ustaz Ahmad tu, yang paling parah tu urek sogan pangkat cilako ni. Tu kata, urek sogan pangkat cilako. Urek sogan tu urek maleh tu pangkat cilako. Malas nak buka Quran, malas nak bangun, malas ambil uduk, malas. Itu yang payah. Atau setidaknya baca kitab aja jadilah setiap malam itu. Sebelum tidur usahakan baca kitab. Agak 1 halaman, 2 halaman, itu biasakan. Jadikan itu wirid. Saya sampai hari ini itu saya jadikan wirid, baca beberapa hadis menjelang tidur. Walaupun 1 atau 2 hadis. Sengantuk-ngantuk mata. Walaupun saya tak faham yang saya baca, kadang tertidur tangan masih di kitab, tertidur gitu. Masih seperti itu. Qala fil laili walau halbat syah. Daripada Zaid Ar-Raqashi qala, idza ana nimtu, apabila aku tidur,
thumma astayqadhtu, kemudian aku bangun, thumma nimtu, kemudian aku tidur lagi, fala namat ainaya, maka tidak mau tidur daripada mataku kecuali aku baca Quran. Gitu. Jaga lelok, jaga. Ulang lelok. Ulang lelok tu amu mata lelok tu. Kecuali dengan Quran. Memang kata orang-orang dulu ubek yang paling ampuh kalau nak amu mata lelok, apa namanya tu nama penyakitnya? Insomnia. Kalau kini lah ada pula isoman ya. Cuma payah-payah kita isoman, isolasi mandiri. Qultu wa innama rajatus salatul lail. Ya, hanya saja telah jelas salat malam tu khasiatnya, dan membaca Quran itu menunjukkan, menenangkan hati dan menjauhkan kita dari kelalaian-kelalaian dan mempalingkan kita daripada hajat-hajat dan menjaga kita daripada riya. Yalah, kalau malam tu nak kena ada riya, siapa nak memuji awak? Siapa yang mendengar kita baca Quran? Paling cocak, paling nyamuk, tak akan ada riya. Maka oleh karena itu, betapa ruginya orang-orang yang tidak menghidupkan malamnya. Ma'ama ja'a syar'i bihi min ijadil khairati fil lail, maka sungguh banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan pada waktu malam. Fa innal isra'i bi rasulillah kana lailan, maka sesungguhnya Isra wal Mi'rajnya Rasulullah itu terjadi pada malam hari. Isra Mi'raj kan malam hari, tidak siang hari. Kita habiskan satu fasal ini. Hadis, yanzilu rabbukum kulla lailati ila sama'id dunya hina yamdi syatrul lail fayaqul hal man da'in falyastajibu lah. Allah Subhanahu wa taala turun, Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malam daripada langit dunia ketika berlalunya syatrul lail, garisan malam, semalam, lintasan malam. Fayaqul, kemudian berkata, hal min da'in, adakah daripada orang yang berdoa? Fa astajibalah, maka akan aku kabulkan. Jadi turunnya di sini bukan zatnya Allah yang turun, tapi rahmatnya Allah. Bukan daripada zat ainnya Allah yang turun, tapi itu adalah rahmatnya Allah. Ini hadis yang ditakwilkan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kalau menurut Wahabi, Allah tu yang turun katanya. Tu setiap sepertiga malam, tu sepertiga malam Indonesia, sepertiga malam mana lagi. Jadi bila Allah Ta'ala naik kata balik, turun taruh je lah, di bawah aja main-main lagi. Meleset Wahabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil lailati sa'atin yustajibullahu fiha ad-du'a kulla lailatin. Pada malam, saat-saat yang Allah kabulkan doa, itu adalah doa pada setiap malam. Maksudnya pada setiap malamlah saat yang Allah kabulkan doa, maka berdoalah kita pada setiap malam. Wa ruya sahibul bahjatul asrar bi isnadihi, daripada Sulaiman an-Mati qala raaitu Ali bin Abi Talib, aku melihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fil manam, di dalam tidur, yaqul. Jadi Syekh sahibul bahjatil asrar bermimpi melihat Ali bin Abi Talib dalam tidur. Apa kata Ali? Laulal ladzi lahum wirdun yaqumana, kalaulah itu bukan orang-orang yang membiasakan wirid, maka aku mendirikannya. Maksudnya Quran itu jadikan itu sebagai kebiasaan wirid kita. Dan sebagian daripada mereka, wal akharun lahum sardun yasumun, sebagian mereka ada yang membiasakan puasa tapi tidak membiasakan qiyamul lail. Walukan ardukum min tahtikum sahara, jadikanlah bumi itu di bawah kamu itu bagian yang meredaimu di waktu sahur, di waktu malam. Maksudnya la annakum qaumun sauin la tuti'una, maka sesungguhnya kamu itu kaum yang sama, la tuti'una, yang tidak, yang sungguh mentaati dia akan kami. Wa'lam, dan ketahuilah, annal fadilah, bahawa sesungguhnya fadilah qiyamul lail dan membaca Al-Quran pada malam hari itu fihi tahsilun bil qalil wal kasir, itu menghasilkan banyak dan sedikit. Jadi maksudnya baik pada malam hari itu kita membaca banyak atau salatnya banyak, atau membaca Quran sedikit atau salat sedikit, tetap tinggi balasannya. Wa kathra kana afdal, tapi yang banyak tentu lebih afdal.
illa an tastaw'aba al-lail kullu fa innahu yaqrahu dawamu alaih, kecuali kalau kita habiskan semalam suntuk tu untuk ibadah, maka terus menerus untuk melakukan itu hukumnya makruh. Ya, dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Makanya kita kalau terbiasa dengan 8 11 witir, terbiasa 8 11 witir, usahakan sekali-kali buat 2 rakaat saja. 2 rakaat atau 3 witir, kemudian tidur lagi. Ya, dan itu pun pasti akan terlakukan oleh kita. Kenapa? Mungkin karena kita sibuk, kita capek. Tapi kalau kita paksakan terus-menerus padahal tak mampu mata, tapi kita wajibkan yang 11, itu dimakruhkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi sekali 2. Mungkin mata mengantuk, capek, buat 2 rakaat, witir buat 1. Boleh. Tadi Nabi melarang si fulan itu, jangan fulan itu memang ditinggalkan sama sekali, maka Nabi menyuruh melarang fulan itu kepada Abdullah bin Umar. Wa mimma yadullu ala husuli bil qalil al hadis, dan daripada menunjuki, daripada menghasilkan juga walaupun sedikit di malam hari itu, hadis daripada Abdullah bin Umar bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama bi asyari ayatin lam yaktub minal ghafilin, siapa yang salat malam dengan membaca 10 ayat, maka tidak dituliskan dia daripada orang-orang yang lalai. 10 ayat saja cukup. 10 ayat cukup itu sudah termasuk kita dihindarkan daripada orang-orang yang lalai. Wa man qama bi amyati ayatin kutiba minal qanitin, dan siapa yang salat malam dia membaca 100 ayat, maka dituliskan baginya minal qanitin, daripada orang-orang yang taat. 100 ayat, 100 ayat, ya sedikit juga ini. Wa man qama bi alfi ayatin, dan siapa yang salat malam dengan 1000 ayat, kutiba minal muqnatirin, muqtirin, maka dia dituliskan daripada orang-orang yang berlaku adil. Wa huqiya as-Sa'labi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, man shalla bil laili rak'ataini, siapa yang salat dia 2 rakaat di malam hari, faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima, maka sungguh dia telah mengabadikan Allah dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Hadza wa billahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah besok kita sambung kembali fasal yang baru, fil amri bita'ahudil Quran wa tahdhir min ta'ridihi lin nisyan. Hati-hati, siap kita hafal kita luponya tadi. Kenapa? Kalau kita sengaja, ini akibatnya. Kalau tak sengaja, ini pula. Maka kalau kita sudah punya hafalan Quran, mesti harus ada usaha kita untuk mengulang-ulang hafalan Quran. Itu yang disebut dengan murajaah. Harus ada, usaha itu harus ada. Jangan kita tinggalkan sama sekali, sehingga kalau kita tinggalkan tak ada usaha murajaah dan ternyata kita lupa, berisiko besar kepada diri kita. Hadza wabillahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwana al muslimin al mustada'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum waffiqna waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.